Ini tuh udah panjang-panjang gede ya. Timun terbesar yang pernah Momi panen dari rumah Momi ini. Masya Allah, 1 kilo. Makan solo nih. Setelah berkali-kali panen pasti hasilnya. Ini mau nanam serai lagi. Kemarin serainya agak-agak peot jadi nggak berhasil tumbuh. Nah ini kita pilih yang gendut. Digunting sampai sini Nal. Sampai sini Nal. Sampai sini. Nah gitu ya. Kita nanam serai lagi. Jangan terlalu dalam ya. Udah. Oke, terima kasih Nal. Kita tanam yang lebih seger. Nah ini nih serainya. Karena udah nggak seger jadi nggak tahu. Udah 3 hari nggak ada tumbuh apa-apa, malah gosong atasnya. Ya udah kita ganti aja sama yang lebih segar. Nah seperti ini, semoga tumbuh ya. Bismillah. Oke serai, semoga kamu tumbuh. Ini kita lihat ya. Tuh semoga nanti 2 hari kemudian tumbuh tunas barunya. Nah, Momi sekarang punya kebiasaan memasukkan media tanam bekas menanam sesuatu itu tuh ke dalam karung-karung seperti ini teman-teman. Karena nunggu kompos bagnya agak lama nih. Sebenarnya ini pengen diolahnya di kompos bag aja, dicampur dengan sampah organik, dicampur dengan daun-daun kering sebagai sumber karbonnya. Namun karena kompos bagnya belum datang, jadi Momi anggurin di dalam karung-karung seperti ini aja. Sambil kadang-kadang kalau inget ya disiram ya biar terus lembab. Kenapa? Karena udah kapok teman-teman, karena Momi kan pakai mulsa organik. Nah itu tuh ternyata lama-lama mengundang binatang-binatang tanah kan. Apalagi Momi pernah punya kebiasaan membuang sampah segar ke dalam pot. Nah itu tuh nggak banget sebenarnya ya, lebih banyak mudaratnya untuk iklim di Indonesia loh ya. Momi nggak tahu kalau iklim yang lebih kering atau bagaimana, Momi nggak tahu. Untuk yang di Jakarta ya, khususnya Jakarta Timur, Momi tinggal di Jakarta Timur, itu tuh malah mendatangkan binatang-binatang tanah yang akibatnya lama-lama merugikan tanaman muda yang ditanam di media tanam bekas seperti ini ya, karena tanaman mudanya mati terus gitu. Tapi ternyata media tanam bekas ini berguna untuk menanam kangkung daripada nganggur seperti ini kan, karena kompos bagnya belum datang. Nah bisa banget dipakai ulang untuk menanam kangkung dengan steknya. Nah sekarang kita mau coba karena kangkung kita udah jenuh tuh yang di pot yang nanti sebentar lagi Momi tunjukkan. Jadi Momi mau memperbaharui lebih baru lagi pakai media tanam ini aja, media tanam bekas. Sebenarnya kalian bisa mengolah media tanam bekas itu di karung-karung seperti ini, dicampur dengan sampah dapur atau daun-daun kering di dalamnya itu sambil terus disiram. Dia akan lama-lama juga menjadi kompos ya. Cuman Momi mau pakai kompos bag aja biar lebih muat banyak ya, karena ini kan karungnya kecil-kecil jadi harus perlu banyak tuh. Itu juga timbunan tanah-tanah media tanam bekas. Oke deh, kita ke atas dulu. Oke deh, udah Momi bawa ke bawah nih kangkung ya. Kalian ingat ya, ini yang sudah setahun lebih teman-teman ya, 1,5 tahun ada kali ya ini kangkung. Tapi bukannya tidak pernah ditambahin media tanam, sudah pernah ditambahin sekali media tanam lagi, karena lama-lama kan berkurang gitu ya tanahnya. Kalau keluar dari sisi sebelah sini ya ada lubang-lubangnya. Nah udah pernah ditambahin sekali, terus ditancepin lagi. Lama-lama memang produksinya semakin sedikit kangkungnya. Nah Momi nggak mau melanjutkan ini lagi, jadi ini. Nah kali ini media tanam kangkung ini akan Momi bongkar, tapi tidak untuk dibuang, akan dipakai lagi untuk menanam kangkung kembali. Tapi akar-akar kangkung yang sudah lama ini ya, batang-batang kangkung yang sudah lama yang ada di dalam media tanam ini Momi buang, tapi tanahnya kita pakai kembali gitu untuk menanam batang-batang kangkung yang sudah Momi sediakan di kotak ya. Ini media tanamnya kita kembaliin lagi ke pot, ditambah kalau perlu ditambah ya ditambah. Kita tambahin lagi daun-daun kering yang ada di sini, di bagian dasar daun-daun kering seperti biasa. Ini kembali. Nah yang ininya dibuang, yang udah kangkung-kangkung yang udah tua-tua ini ya. Teman-teman, ternyata media tanam bekas ditanamin kangkung tuh subur banget loh teman-teman. Dia bener-bener gembur, Masya Allah. Wow, dari sini kita belajar ya teman-teman. Jangan-jangan media tanam bekas itu diolah dengan kangkung aja sudah cukup ya. Ini terlihat bener-bener subur gitu loh. Bener-bener. Padahal udah lama kan, 1,5 tahunan mungkin lebih ya. Nah, tapi ini gembur sekali, dia tidak memadat teman-teman ternyata. Wah, ini keren banget. Ini pelajaran juga sih ini bagi Momi, tapi ini belum dijadiin teori ya sama Momi. Ini Momi baru curiga aja tuh, lihat. Bener-bener subur, hitam, gembur sekali.
Momi selalu mengisi ya hampir 3/4 pot ya dengan daun-daun kering. Kenapa, tujuannya apa? Supaya sebagai nanti ini apa ya, slow release pupuk gitu. Jadi pupuk yang lama-lama akan terurai menjadi kompos sehingga menjadi nutrisi untuk tanaman yang akan ditanam di pot ini. Ini planter bag 15 liter ya. Bagi teman-teman yang perlu silakan kontak Momi di WA di bawah ini atau Tokopedia Momi ya. Ini dia yang mau nanam kangkung ya. Let's go, kita ke atas ya. Tuh lihat teman-teman, media tanamnya bener-bener media tanam 100%. Yang kangkung tadi yang sebelumnya ternyata Momi pakai lagi, tapi terlihat penuh kan. Kenapa? Karena di bagian dasarnya itu penuh dengan daun-daun kering tadi ya. Dan sekarang kita tancepin. Ini kalau batangnya kepanjangan seperti ini boleh dibagi dua ya. Tuh, kita selalu pakai batang yang gemuk-gemuk teman-teman. Nah, selalu pakai batang yang gemuk-gemuk. Kenapa? Karena itu lebih mudah tumbuh gitu. Ketimbang yang kurus-kurus seperti ini gitu ya. Tuh, ini kurus-kurus seperti ini. Ya, boleh aja sih kalau mau dicoba ya. Iya. Korek aja pakai tangan, masukin ke dalamnya. Nah. Jangan jijik sama tanah. Ya. Daunnya Ya. ke atas. Tancepin, colok aja pakai telunjuk. Jangan takut kotor. Nih Momi aja kotor nih. Nggak apa-apa, nanti bisa cuci tangan gampang. Ya, daunnya ke arah ke atas ya. Ada buah. Ada bijinya. Di tanah yang kosong dong nancepnya. Oke teman-teman, sudah selesai ditancepin, ternyata masih ada sisa banyak. Dan ini mungkin ada yang bertanya kenapa itu ada airnya. Karena ini sebenarnya hasil panenan kemarin. Nah, karena melalui malam hari Momi takutnya dia layu, jadi dikasih air aja. Kangkung itu cinta air teman-teman, jadi jangan khawatir kalau kalian nggak bisa nanam hari itu juga, tapi udah banyak steknya. Nah, kalian bisa nyelupin ke air dulu ya, sampai akhirnya kalian eksekusi ditancepin ke tanah. Oke, ini kondisi dia ya, kita lihat nanti subur kembali ya. Dan ini Momi nanamnya dalam keadaan panas loh teman-teman. Jangan lupa disiram ya. Harusnya emang amannya pagi hari atau sore hari yang sudah agak ademan ya, atau di tempat teduh dulu. Tapi ini langsung di full sun. Ini kita siramin aja airnya di sini. Misalnya kita bisa buang ke komposter. Momi juga menyiram POC Momi ini ya, yang sudah dicampur dengan air dengan kembang kol Momi. Semua harus kebagian setiap seminggu sekali ya, kira-kira itu juga nggak pakai teori, ngasal aja seminggu sekali ya teman-teman. Di sini Momi semua pakai kira-kira aja, nggak ada yang pasti. Ini tadi cabai udah disiram. Nah ini dia kembang kol kita yang sudah pernah dipanen, daunnya di bawah untuk sebagai salad. Enak sekali. Ini tender alias lembut. Dia masih lembut nih. Kayak gini nih, lembut banget daunnya, enak banget. Jangan sampai keambil POC-nya ya. Kamu siramin udah modar tanaman kamu. POC 100% modar ya. Ini botolnya semuanya sama sih. Jadi hati-hati sekali, jangan sampai keambil botol yang 100% POC. Tuh kaliannya subur kan teman-teman. Inilah lihat hijau banget ya. Kamu bisa lihat nih, hijau banget. Kembang kolnya juga ya, belum ada kembangnya tapi subur banget tuh. Red Russian Kale Momi. Tuh subur kan? Ini masih kecil yang ini. Subur kan? Ini disiram sama POC seminggu sekali. Alhamdulillah tuh pada subur-subur ya. Kalian bisa lihat sendiri tuh ada labu madu di bawah ya. Tuh, ini labu madu juga. Wih, ini semua disiram POC teman-teman.
Dulu ya yang di pojok ini itu daunnya tuh kecil gitu, ngeriwil kayak keriting, kayak sakit. Sekarang lihat deh teman-teman ya. Tuh. Dia udah menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi kalau kalian lihat ada daun yang kayaknya terlambat dibandingkan yang lain, kembangkol ya ini, biarin aja, biarkan keajaiban terjadi, biarkan alam yang mengambil perannya. Alhamdulillah dia sehat lagi tuh. Dan ini ada pot kecil yang Momi iseng masukin ke dalamnya stek kale, ternyata tumbuh subur. Yang ini tak paling subur nih. Yang ini kayaknya baru-baru gitu. Nah itu juga ya, masih kecil. Nanti kita lihat nanti sebesar ini. Ini pakai kompos homemade yang kalian bisa lihat di videonya ya teman-teman. Kompos yang Momi buat dari kompos bag. Nah ini ya tuh, makanya masih kasar-kasar kan, masih ada kayak daun bambunya yang belum terurai gitu. Tapi nah ini hasilnya teman-teman, dengan disiram POC seminggu sekali ya. Nah tuh ya, daunnya sih nggak mau siram, yang penting akarnya. Yang minum kan akarnya, bukan daunnya. Jadi kalau ada pekebun lain biasanya ada tanaman yang ada pupuk yang biasanya disiram ke daunnya, tapi Momi nggak lakukan itu karena Momi percaya yang makan itu adalah akarnya. Dari akar nanti nutrisinya akan mengalir ke pembuluh-pembuluh pembuluh darah ya kalau manusia, ini pembuluh tanaman ke seluruh bagian tanaman, termasuk ke daun-daunnya, ke tunas mudanya ya. Dan tahu nggak teman-teman, Momi tuh bahagia banget hari ini. Kenapa? Itu lihat teman-teman. Yuk Momi liatin dari deket ya. Ini dia buah misterius kita. Tuh lihat. Udah nggak misterius, Ding kan udah tahu ya. Ini melon teman-teman tuh. Sepertinya tuh dia. Oh ini lihat ya. Tuh. Si melon ini kalau udah siap ya, kayaknya udah matang. Nah tuh mulai ininya putus sendiri, jadi kering sendiri gitu. Aduh semoga nggak kematangan ya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, panen melon Momi, ya Allah temen. Momi bahagia sekali, Momi bahagia sekali. Coba ya Momi ambil gunting dulu ini. Aduh ya Allah. Oh ini katanya Nal mau ikut panen melon. Ayo Nal, kita lihat. Nah itu dia melonnya. Nah sekarang Nal cium melonnya. Kalau yang udah matang banget itu wangi melon. Nah sekarang kita cium, coba cium. Ada Wangi? melon. Serius? Beneran? Coba. Udah mau bau melon ya? Yaudah kita panen ya. Ya, oke. Kita potong. Bismillah. Senang banget. Wih. Masya Allah. Masya Allah. Oh my god. Ini keren banget. Kok kayak udah berair gitu ya? Udah matang banget kali ya, tapi masih hijau ya, anehnya ya. Yo, Nal cari satu lagi. Di mana? Yo. Itu dia. Gimana? Cium dulu nggak? Dicium dulu. Udah wangi belum? Awas awas ah. Karena takut matahin tomat. Ini kayaknya udah mau berbuah. Jadi Momi aja Nal. Aduh bisa nggak Nal? Ntar dulu Momi liatin dulu. Minggir tangannya Nal. Nah ini ya Momi liatin ini teman-teman. Nah ini juga udah mengering ya. Jadi ini Allah sudah membuatnya demikian ya. Ini berarti udah ready to pick, ready to harvest. Tuh lihat ya. Bisa kalian lihat ini batangnya tuh udah mengering. Jadi ya inilah saat-saat tepat untuk memanen melon. Yuk Nal, gunting bagian sini sayang. Nih, bismillah nih. Jangan gunting tangan Momi. Karena mamahnya nggak punya tangan lagi. Jari dingnya. Awas. Awas nanti kainnya ke gunting lagi. Ini loh di sini dek, yang agak sinian. Nanti kainnya itu. Nah ini nih. Ya. Oke. Bismillah ya Allah Tuhan. Ya Allah, panen melon kita dek. Oke masuk. Apa? Nggak apa-apa. Wah. Ini sebenarnya belum terlalu ini ya tuh, udah mau kuning-kuning tuh ya. Nggak apa-apa, timang-timang. Apa? Sama kayak yang kita beli di Supermarket. Kenapa nggak sama dengan di supermarket ya? Karena ini organik, terus nanam dari biji bekas makan doang. Ini hadiah dari Allah. Momi aja nggak merasa nanam, dia tumbuh sendiri. Momi pikir timun. Ternyata jangan digituin, udah biarin.
Mungkin lebih awet kalau pakai batangnya, dibiarin aja. Kita timbang yuk Nal, di bawah yuk. Ada 2, Masya Allah. Dan yang ketiga itu ada di situ loh teman-teman. Ada ketiga ini. Nah ini yang ketiga, buah ketiga masih bergelayut manja di situ. Masih kecil. Masih agak kecil sih tuh. ...650 gram, Masya Allah. Yang satu lagi 638, alhamdulillah. Kalau di total kemewahan sejati bagi Momi adalah ketika kita bisa makan dari apa yang kita tanam sendiri. Bukan tidak mungkin jika suatu hari nanti kita bisa mewujudkan impian hidup sustainable, mandiri pangan, tidak bergantung lagi pada pemerintah kita. Iya, pasti kita bisa. Insya Allah. Caranya, teruslah menanam mulai dari rumah kita sendiri.